Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Indra Panca Hermawan SPD MM di dalam mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial kelas 9 SMP Mutiara Bangsa, baik kelas 91 maupun kelas 92. Sebelum kita melanjutkan materi pelajaran kita, mari kita berdoa terlebih dahulu agar kita selalu diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anakku sekalian, kita masih melanjutkan materi tentang masa kemerdekaan ya, sampai zaman reformasi, sampai zaman sekarang ini. Kita akan mulai materi berikutnya tentang perjuangan bersenjata. Kalian bisa membuka buku paket di halaman 116. Anak-anakku sekalian, yang perlu saya garis bawahi bahwasanya sekali lagi saya tekankan, bangsa kita ini merdeka bukan karena pemberian dari penjajah, melainkan hasil perjuangan dari seluruh rakyat Indonesia yang mengorbankan jiwa dan raganya. Tujuan kita mempelajari ini adalah agar kita tahu untuk memperoleh kemerdekaan bangsa ini itu tidak mudah, tidak murah, biayanya mahal, sulit jalannya. Ratusan tahun kita berjuang, akhirnya kita bisa mendapatkan kemerdekaan. Nah, mudah-mudahan dengan pelajaran ini kalian itu bisa mengambil hikmah dari segala perjuangan bangsa kita. Para pendahulu kita rela mengorbankan semuanya, bahkan jiwa dan raganya. Jadi oleh sebab itu, mudah-mudahan semangat jiwa patriotik daripada para pahlawan kita bisa kita pakai sampai sekarang untuk mempertahankan kemerdekaan bangsa ini. Yang pertama itu ada pertempuran di Surabaya. Kemerdekaan yang telah dicapai oleh bangsa Indonesia itu harus dipertahankan dengan cara apapun. Setelah merdeka, perjuangan bersenjata masih terus dilakukan oleh para pejuang. Karena Jepang belum sepenuhnya menerima kemerdekaan Indonesia. Selain itu juga, karena kedatangan tentara sekutu ke Indonesia yang bertugas melucuti senjata tentara Jepang, ternyata kedatangan sekutu itu dibonceng oleh Nika. Nika itu adalah pasukan Belanda. Hal ini menunjukkan Belanda ingin kembali menguasai Indonesia. Di berbagai daerah, rakyat melakukan perlawanan dan berjuang mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Kedatangan sekutu didahului oleh beberapa kelompok penghubung. Kelompok pertama tiba di Jakarta pada tanggal 8 September tahun 1945. Kelompok tersebut dipimpin oleh Mayor Reinhardt. Ia datang dengan cara terjun payung di lapangan udara Kemayoran pada tanggal 29 September tahun 1945. Kemudian kapal perang Inggris Cumberland yang membawa Laksamana Petersen berlabuh di Tanjung Priuk dan disusul oleh kapal perang Belanda. Nah, disitulah awal mulanya bangsa kita kembali melawan bentuk-bentuk penjajahan di awal-awal kemerdekaan bangsa. Kemudian pada tanggal 25 Oktober tahun 1945, pasukan sekutu dari Brigade 49 mendarat di Tanjung Perak, Surabaya. Pasukan ini dipimpin oleh Brigadir Jenderal A.W.S. Malabi. Tugas mereka melucuti tentara Jepang. Ternyata sekutu melakukan tindakan provokasi
Apa tindakannya? Yang pertama, pada tanggal 26 Oktober tahun 1945, satu peleton pasukan sekutu menyerbu penjara Kali Sosok untuk membebaskan seorang kolonel angkatan laut Belanda. Lalu pada tanggal 27 Oktober 1945, pasukan sekutu menduduki Tanjung Perak, kantor pos besar, gedung Internasio, dan tempat-tempat penting lainnya. Masih pada hari yang sama, pesawat terbang sekutu menyebarkan pamflet yang berisi perintah kepada rakyat Surabaya untuk menyerahkan senjata yang dirampas dari tangan tentara Jepang. Disinilah yang membuat masyarakat Surabaya itu tidak merasa senang dengan kedatangan sekutu. Ternyata sekutu itu bukannya ingin membantu Indonesia, tetapi malah ingin menjajah kembali setelah Jepang kalah. Lalu pada tanggal 27 Oktober tahun 1945 terjadilah pertempuran antara pasukan Indonesia melawan sekutu. Pertempuran meluas menjadi serangan umum terhadap kedudukan sekutu di seluruh kota. Karena terdesak, sekutu dan pemerintah Indonesia mencapai kesepakatan membentuk panitia penghubung atau contact committee dan menyerukan gencatan senjata. Namun, gencatan senjata berakhir setelah terjadi insiden di gedung Internasio yang menewaskan Brigadir Jenderal AWS Malabi. Sekutu menambah pasukan di bawah pimpinan Mayor Jenderal I.C. Mensek pada tanggal 9 November tahun 1945. Sekutu mengeluarkan ultimatum yang melecehkan martabat bangsa Indonesia. Isi ultimatum tersebut adalah: 1. Pihak sekutu menuntut balas atas kematian Brigadir Jenderal AWS Malabi yang menjadi tanggung jawab rakyat Surabaya. 2. Menginstruksikan kepada seluruh pimpinan pemerintahan, pemuda, dan TKR. TKR itu adalah Tentara Keamanan Rakyat ya, cikal bakalnya daripada TNI yang sekarang, menyerahkan senjata dan menandatangani pernyataan penyerahan tanpa syarat. Pihak sekutu mengancam akan menggempur Surabaya dari darat, laut, dan udara apabila rakyat Surabaya tidak menjalankan instruksi sampai batas waktu yang ditetapkan, yaitu pada tanggal 10 November tahun 1945 pukul 6 waktu Indonesia Barat. Gubernur Suryo melalui siaran radio mengumumkan secara resmi penolakan terhadap ultimatum sekutu. Dengan penolakan tersebut, rakyat Surabaya telah siap untuk berperang. Sementara itu, Bung Tomo membakar semangat rakyat melalui pidatonya di radio. Setelah batas ultimatum sekutu habis, kontak senjata pertama terjadi di Tanjung Perak yang berlangsung sampai pukul 18 waktu Indonesia Barat. Dalam pertempuran tersebut, sekutu berhasil menguasai garis pertahanan pertama arek-arek Surabaya. Mereka kemudian terus melakukan serangan modern dari darat, laut, dan udara. Meskipun persenjataan sekutu jauh lebih modern, namun mereka perlu waktu selama 3 minggu untuk menguasai kota Surabaya. Pertempuran yang terakhir terjadi di Gunung Sari pada tanggal 28 November tahun 1945. Dari hal ini kita bisa menarik kesimpulan bahwasanya di Surabaya itu luar biasa. Bagaimana rakyat Surabaya mempertahankan kemerdekaan bangsa. Bagaimana rakyat Surabaya rela mati. Bagaimana rakyat Surabaya ingin
selalu menjaga keutuhan negara Republik Indonesia ini. Nah, disinilah kita bisa mengambil hikmah bahwasanya perjuangan yang dilakukan oleh para pendahulu kita itu tidak main-main. Dan tugas kita sekarang adalah berjuang dengan cara membuat diri kita semakin pintar. Karena bangsa yang bodoh akan gampang sekali kembali dijajah. Jadi kalau kita ingin selalu menjadi negara yang merdeka, buatlah diri kita pintar, karena kita ini adalah generasi muda yang nantinya akan terus meneruskan perjuangan bangsa kita ini. Baik anak-anakku sekalian, mungkin cukup sampai di sini dulu materinya. Nanti minggu depan kita akan membahas tentang pertempuran-pertempuran lainnya. Mudah-mudahan selalu sehat, jangan pernah patah semangat, karena bagaimanapun keadaan ini harus kita lalui. Jangan lupa absensi dan nanti mengerjakan tugas yang saya berikan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.